Salam, selamat pagi saudara-saudaraku dimanapun saudara berada. Saya kembali menyapa saudara-saudara yang mungkin sudah bangun atau yang mungkin sudah mulai beraktivitas di pagi hari ini. Kiranya kita selalu dilindungi oleh Tuhan dalam berbagai kegiatan aktivitas apapun yang akan kita lakukan sepanjang hari ini. Namun di pagi yang indah ini, saya mengajak saudara-saudaraku sekalian dimanapun saudara berada, untuk kita merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan dalam Ester pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam peristirahatan kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Sebelum kami mulai tugas dan kegiatan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami juga mau merenungkan firman-Mu, karena kami tahu firman yang kami renungkan setiap hari itulah yang akan menguatkan dan menolong kami dalam setiap aktivitas apapun yang kami kerjakan. Dan saat ini ya Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, surat edaran Haman yang mengatasnamakan raja telah menggemparkan seluruh kerajaan. Rencana pembunuhan itu pun sungguh sangat menakutkan terhadap orang Yahudi. Orang Yahudi tidak bisa berbuat apa-apa. Namun mereka merespon hal itu dengan berkabung dan berpuasa. Mereka mengoyakkan pakaian, memakai kain kabung dan abu, serta menangis dengan nyaring dan pedih, sebagaimana kebiasaan orang Israel. Ester beserta dayang-dayangnya pun melakukan hal yang sama. Hal ini dengan jelas dalam bacaan kita pagi hari ini. Dalam Ester pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Bagi orang Yahudi, perkabungan adalah respon terhadap suatu kemalangan yang akan dialami. Rencana Haman adalah kemalangan bagi orang Yahudi, sehingga mereka merespon melalui iman mereka, yaitu dengan berpuasa. Puasa merupakan ekspresi merendahkan diri di hadapan Allah dan memohon kemurahan Allah supaya Ia bertindak untuk menyelamatkan dan memulihkan umatnya. Apa yang terkandung dalam reaksi Mordekai, Ester, dan orang Yahudi adalah iman dan ketaatan kepada Allah. Sekalipun tidak ada kata Allah atau Tuhan yang tertulis dalam kitab ini, namun itu bukan berarti tidak ada kepercayaan mereka kepada Allah. Justru sebaliknya, mereka berdoa dan berpuasa karena terdorong oleh kepercayaan mereka kepada Allah. Mereka percaya bahwa Allah yang mengikat perjanjian dengan mereka tidak akan meninggalkan mereka. Lihat Kejadian 17 ayat 1 sampai 8 dan Keluaran 19 ayat 3 sampai 6. Keyakinan itulah yang mendasari respon mereka terhadap berita yang sangat menakutkan itu. Saudara-saudara, dari firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini, saat ini kita melihat gereja umat Tuhan masa sekarang ini juga menghadapi tekanan dari berbagai pihak yang terus mengancam dan bisa menggoyahkan iman orang Kristen. Tetapi satu hal yang pasti adalah Allah tidak akan meninggalkan kita. Hal ini dengan jelas kita melihat
perkataan Yesus sendiri terhadap umatnya. Yesus berkata, "Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya." Matius 16 ayat 18. Itulah yang mendasari respon kita terhadap berbagai ancaman, teror, penindasan, atau penganiayaan. Tak satu pun dari semua itu dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Roma 8 ayat 31-39. Jangan bersikap marah ataupun emosi terhadap setiap upaya yang dilakukan oleh lawan atau musuh-musuh kita. Tetapi sebaliknya, kita harus berpuasa dan terus berdoa bagi keselamatan umat Tuhan dan pengampunan dosa musuh-musuh kita yang mereka lakukan terhadap setiap umat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini. Kami diajarkan agar kami selalu menyadari betapa kasih dan pertolongan-Mu yang begitu sangat nyata terhadap umat-Mu. Dan kami percaya masalah dan tekanan apapun yang kami hadapi saat ini, bahwa Engkau Tuhan tak pernah meninggalkan umat-Mu. Engkau yang akan selalu menolong dan melindungi kami dari setiap mara bahaya, kecelakaan, maut sekalipun. Kami juga berdoa buat setiap orang-orang atau setiap musuh-musuh kami yang terus mereka berusaha, yang selalu menindas umat-umat Tuhan. Tuhan ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kami percaya waktu-Mu lah yang terbaik untuk menolong dan menyelamatkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.